Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang Allah muliakan, kita sekarang dihadapi pada masa yang serba mudah. Artinya kita bisa membeli apapun dengan keadaan apapun, bisa sambil rebahan dan bahkan tanpa kita membelinya secara langsung datang ke tokonya. Barang bisa dengan mudah kita dapatkan. Maka kita memerlukan kontrol terhadap apa-apa yang kita beli. Salah satu bentuk kontrol diri adalah memilih barang yang dibeli berdasarkan kebutuhan. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita dianjurkan sejak kecil untuk memiliki tabungan oleh orang tua kita. Saat kita sekolah, sudah memiliki tabungan sendiri untuk keperluan studi banding atau yang lainnya. Diharapkan dari kebiasaan tersebut kita terbiasa untuk menabung. Kebiasaan berhemat sejak dini akan memudahkan kita jika memiliki kebutuhan darurat di masa depan. Contoh, hal sederhananya, ketika kita mempunyai uang yang dikasih oleh orang tua kita, biasanya kita langsung membalikan uang itu untuk jajan misalnya. Dan uang itu tidak langsung dibelikan jajan, tetapi kita sisihkan uangnya untuk menabung. Suatu saat kita membutuhkan uang tetapi orang kita tidak mempunyai uang. Nah, kita bisa menggunakan uang itu untuk kebutuhan kita dan kita tidak merepotkan orang tua kita. Teman-teman, tidak salahnya apabila kita berhemat, karena hemat itu adalah sikap berhati-hati dan teliti dalam mengatur dan membelanjakan uang atau hartanya. Orang yang hemat membelanjakan uang atau hartanya hanya sesuai keperluan pokok saja. Kemudian, sisanya ditabung untuk simpanan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tidak terduga seperti yang telah disebutkan. Berbeda dengan boros, boros artinya berlebihan. Orang yang boros adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga berlebihan dalam menggunakan uang, barang dan lain sebagainya. Perilaku boros sejatinya tidak menguntungkan sama sekali. Kita bisa menjumpai bahwa boros hanya menjadikan kita manusia yang terus-menerus menghabiskan uang dengan percuma. Seperti contoh, ada anak yang suka sekali jajan. Dia mempunyai uang tetapi dia tidak menabung. Uangnya selalu habis. Sedangkan ada anak yang sengaja menahan diri untuk tidak jajan, hanya untuk memenuhi keinginannya membeli mainan roket. Sehingga suatu hari dia dapat membeli mainan roket tersebut dengan hasil uang yang ditabungnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bersikap hemat berarti mengatur segala kebutuhan hidup dengan dasar kesederhanaan. Dan orang yang boros termasuk saudara setan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan atau hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 26 sampai ayat 27. Hidup hemat bukan berarti pelit terhadap sesama. Hemat juga bukan berarti mengurangi rasa saling berbagi atau memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Akan tetapi hidup hemat bisa mengendalikan akan menahan diri dalam membelanjakan uangnya terhadap barang-barang yang kurang bermanfaat. Jadi, hemat berbeda dengan pelit atau kikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail ayat 8 sampai 10 yang artinya
Dan adapun orang-orang kikir dan merasa dirinya cukup atau tidak perlu pertolongan Allah, serta memutuskan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail ayat 8-10. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus membiasakan diri atau melatih untuk dapat menjadi orang hemat atau dapat mengamalkan sikap hemat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara untuk melatih hidup hemat. Yang pertama, mendahulukan keperluan yang lebih pokok daripada yang lain. 2. Menyisihkan kelebihan rezeki untuk ditabung. 3. Hidup sederhana dan rendah hati. 4. Tidak membuang-buang waktu secara percuma. Jika cara tersebut bisa kita lakukan, maka banyak sekali keuntungan yang akan kita dapat. Karena segala kebaikan yang diamalkan oleh manusia akan mendapatkan kebaikan pula dari Allah. Hal tersebut sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memerintahkan hambanya untuk senantiasa hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf Surat ke-7 ayat 31. Oleh sebab itu, sebagaimana bunyi ayat tersebut, umat Islam sebagai manusia harus menghindari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Tetaplah senantiasa hidup sederhana dengan bersyukur dan berlapang dada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para umatnya untuk berperilaku hemat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan dalam berperilaku hemat dalam setiap aspek kehidupan. Tidak hanya soal membelanjakan harta, bahkan dalam sejumlah riwayat dijelaskan tentang perilaku hemat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menggunakan air. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jajanlah secukupnya. Biasakan diri untuk menghemat dan tidak menghambur-hamburkan uang. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.